kepengennya kalian di kuantitatif nih hanya paham tentang kuantitatif, bukan sedetailnya seperti orang ingin mengerjakan penelitian kuantitatif ya, karena nggak ada gitu kan. Tapi ada bedanya, biar tahu ada beda gitu kan. Nah, ini kita yang kedua ini adalah mengenai variabel penelitian. Sudah dibaca ya tadi ya? Sudah dibaca Sudah. tadi Bu? Sudah, Sudah. Bu. Sudah. Nah, jadi variabel penelitian. Jadi kalau di penelitian kuantitatif, variabel ini sangat penting. Karena setiap variabel itu, jadi sekarang kita bertanya, apa itu variabel? Ya, nah variabel itu penelitian itu adalah objek penelitian. Nah, apa objek penelitian kita? Itu adalah variabelnya. Berarti ya, objek penelitian. Sama, di kualitatif, objek penelitian itu fokus penelitian kita. Betul kan? Fokusnya apa? Nah, objeknya apa? Nah, itu yang terpenting ya. Nah, fokus itu di kualitatif mempunyai sub-sub fokus. Pasti, ya kan? Nah, misalnya ya, fonetik ada itu sub-sub fokusnya ya. Ini suara, akustik, gitulah ya, bagian-bagian daripada fokus itu. Paham kan? Nah, kalau misalnya sama juga dia dengan konsep itu sebetulnya. Konsep rumah. Dia rumah. Bagiannya apa? Ada pintu, ada segala. Nah, kalau fokus penelitian kita itu budaya, apa subfokusnya? Pasti budaya itu, misalnya budaya suatu daerah ya pasti ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada keyakinan. Nah, itulah yang akan kita kaji di dalam fokus penelitian. Di variabel pun demikian. Nah, objek penelitian ya, variabelnya apa? Misalnya begitu juga. Misalnya variabelnya kearifan lokal. Itulah variabel. Nah, apa bagian-bagian dari kearifan lokal itu? Nah, pasti ada itu juga. Nah, nilai-nilai atau misalnya sikap dan sebagainya. Nah, jadi sama sebetulnya ya, asal kita paham. Cuman terminologinya berbeda. Paham kan? Nah, tapi bedanya seperti ini. Kalau variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif, dia harus ada teorinya atau konsep. Ibu pikir kualitatif juga begitu. Pastilah ada teorinya atau konsepnya. Setiap fokus penelitian itu, ya kan? Nah, kemudian sub fokusnya itu pasti juga ada, ya. Nah, tapi dalam kuantitatif dia harus berangkat dari teori. Karena jadi yang perlu dulu kita perhatikan dalam penelitian kuantitatif ini, variabel itu nggak bisa satu. Ya, karena dia akan mencari yang namanya penelitian kualitatif pasti akan melihat adanya korelasi hubungan nggak antara A dan B. Kan kita nggak mungkin berhubungan sendiri ya. Nah, itu dua minimal variabelnya. Nah, ada pengaruh nggak antara budaya dan apa namanya, misalnya apa ya, variabel satu lagi itu fokusnya ada nggak pengaruhnya? Pasti dua minimal. Paham kan? Nah, kalau maksimalnya bisa banyak. Misalnya pengaruh budaya terhadap ini masyarakat di situ ya. Ada budaya pengaruhnya, ada lingkungan sosial juga, ada apa lagi, ada apa. Jadi banyak variabelnya bisa mempengaruhi sesuatu. Gitu kan? Nah, kalau kita di kualitatif satu saja yang kita kaji, kita mengkaji misalnya tentang budaya kearifan lokal di. Nah, satu aja itu, kalaupun ada yang lain, tapi kita tidak mengkaji hubungannya, korelasinya, pengaruhnya, atau apanya gitu. Nah, kalau di kuanti, dia mutlak harus ada teori. Jadi sebetulnya kalau kita S3, S2 harus dicari ada teori yang mengatakan bahwa budaya itu akan mempengaruhi sikap masyarakat di X. Ada itu. Atau sudah ada penelitian-penelitian lainnya. Nah, karena dia berangkat dari teori. Ngerti? Tapi kalaupun tidak ada logikanya, ya. Misalnya pengaruh budaya Cina, ya, budaya perkawinan Cina
terhadap pengaruh budaya Cina terhadap perkawinan adat Palembang atau pesisir, akan gitu. Walaupun nggak adanya suatu penelitian yang mengatakan itu berpengaruh, tapi logikanya ada. Memang iya, pesisir itu kan semuanya dulu kan kalau Cina kan berlayar, dia mampir-mampir di pesisir. Nah, nanti budaya adat perkawinan pasti ada pengaruhnya, ya. Kayak pakaian Palembang, pakaian Minang pesisir itu sunting-sunting itu dari Cina. Nah, jadi kita harus ada teorinya. Nah, tapi kalau kualitatif kita tidak berangkat dengan teori dulu. Memang ada juga teori pendukung ya, tapi nanti setelah di lapangan kita ada lagi boleh nambah teorinya. Nah, kalau kuantitatif nggak boleh tambah. Kalau variabelnya 3, teori 3. Variabel 4, jadi 4. Nah, itulah perbedaannya ya. Nah, sekarang variabel itu satu variabel ada indikator-indikatornya. Budaya, apa indikatornya? Misalnya nilai-nilai, norma-norma, dan apalagi keyakinan. Nah, itulah indikatornya. Nah, indikator itu di dalam kualitatif subfokus. Jadi sama aja. Ya, indikator ini bervariasi, berubah-ubah. Kalau ada lagi perubahan zaman, ya bisa nambah lagi dia. Ada penelitian orang lain bisa nambah lagi indikator. Jadi itu variabel, varian, dia berubah-ubah. Nah, itu dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, oke. Nah, nanti ada berapa macam jenis variabel itu? Nanti lihat di situ ya. Misalnya variabel bebas satu, variabel terikat satu itu minimal. Variabel dependen, independen, dan variabel dependen. Ya, variabel bebas itu kita akan pakai nanti simbolnya variabel X, itu variabel bebas lah. Mau 3 variabelnya X2, X3. Nah, variabel Y adalah yang terkena diakibatkan oleh variabel X ini. Nah, itulah variabel dependen atau variabel tergantung, ya, independen dan dependen. Nah, nanti jenis variabel itu ada lagi di tengah-tengahnya. Moderator, modering, itu yang membawa nantinya bisa mempercepat ya antara variabel X ke Y ini, dia lebih bisa mempercepat, bisa memperlambat yang di tengah-tengah itu. Ya kan? Misalnya dia bisa mempercepat perubahan variabel Y ini, misalnya perubahan organisasi ya, variabel X misalnya kepemimpinan, satu budaya organisasi. Nah, nanti ada variabel tunggu dulu ya. Misalnya kepemimpinan X1 variabelnya ya. X2 itu misalnya apa ya? Apakah inovasi, kemudian Y-nya perubahan organisasi. Nanti ada di tengah-tengahnya variabel penghubung atau modering itu kan budaya organisasi. Jadi budaya ini bisa memperlambat perubahan organisasi ini. Ya, misalnya kepemimpinan hebat, tapi kalau ditolak oleh budaya akan berubah dia. Nah, itu variabel penengah atau moderning. Nah, itu di dalam kuantitatif. Oke. Nah, habis variabel, jenis-jenis variabel, kemudian perbedaan-perbedaan terminologi ya antara kuali dan kuantitatif ya, itu perlu kalian ketahui. Nah, terminologinya itu variabel, kalau di sini fokus penelitian, kemudian kalau indikator itu di dalam penelitian kuantitatif, kalau di kualitatif itu sub variabel. Yang penting di kuantitatif harus ada teorinya. Nah, baru bisa jalan. Variabel itu harus kita cari, punya nggak dia teori ini. Kalau nggak punya, nggak jadi jalan. Nah, tapi kalau di kualitatif, fokus, nggak pakai teori pun nggak apa-apa. Teori hanya pendukung saja. Nggak mutlak dia harus adakan. Ya. Nah, karena apa? Penelitian kuantitatif ini kan sudah Ibu bilang, dia hanya membuktikan teori yang sudah ada. Bagaimana di lapangan, di apa namanya, lapangan itu kan kasus lah itu namanya kan. Nah, teori itu bersifat umum. Misal contohnya gini ya. Apa itu teori?
Kan itu nanti kita pelajari, berbeda dengan konsep berbeda. Teori itu adalah seperangkat, a set of. Nah, seperangkat boleh dia dalil, boleh apa namanya konsep, ya, boleh dia apalagi yang menjelaskan sesuatu objek, ya, yang bisa menjelaskan sesuatu objek, ya. Nah, jadi dia seperangkat itu secara bersama-sama setidaknya dua bisa menjelaskan suatu objek. Itu namanya teori. Nanti kita pelajari habis ini. Paham kan? Nah, jadi kita harus berangkat dari teori. Teori itu umum kenapa? Misal, ini ada hukum. Dia boleh teori, boleh hukum, boleh dalil ya. Hukum Archimedes, ingat kalian waktu SMP kita kan belajar. Sesuatu benda apabila dicelupkan ke dalam zat cair berkurang beratnya sebanyak zat cair yang dipisahkannya. Kalau kita berenang kan berkurang berat kita kan? Iya kan? Betul? Iya, Bu. Iya, iya, Nah, Bu. iya. Nah, itu hukum Archimedes namanya. Di Amerika pun begitu, mau di Afrika, mau di Indonesia. Jadi dia umum sifatnya. Ya, bukan berlaku pada suatu tempat. Nah, kan gitu. Nah, jadi yang umum ini di dalam kuantitatif kita membuktikan apakah dia berlaku juga ini di Medan. Nah, dibuktikan di lapangan, nanti diuji. Nah, sampai lapangan kita coba ya ini nyemplung ke dalam air, kemudian berapa air yang dipisahkannya, apakah begitu? Terbukti iya. Ya. Nah, jadi berarti kita membuktikan aja, bisa-bisa saja tidak. Di satu tempat dia bisa tidak terbukti nanti. Nih, air kalau dipanaskan dalam air mendidih dalam 100 derajat. Ya kan? Air itu dikatakan mendidih apabila dia suhunya 100 derajat, betul kan? Apa iya kalian? Benar? Hah? Benar, Bu. Enggak kedengaran suara Ibu? Kedengaran suara Ibu? Dengar. Kedengaran? Ah ya. Jadi air apabila dipanaskan 100 derajat dia akan mendidih. Begitulah hukumnya, ya kan? Nah, kita coba. Nanti aku di Medan saya coba panaskan air, ambil termometer, pas dia plok-plok-plok 100 derajat. Itu betul. Ya, tapi bisa salah nanti. Kenapa? Mungkin air di tempat kita ini, misalnya air di Sibolga, mungkin mengandung minyak, mengandung segala, itu dia lebih tinggi titik didihnya. Kedengaran suara Ibu? Dengar? Suara Ibu dengar? Kedengaran, Bu. Ya. Nah, itulah maka teori itu diuji terus sampai kalau misalnya ada yang menggugurkan teori itu kita nggak pakai lagi. Nah, makanya kalian kalau di dalam membuat tesis disertasi selalu disuruh cari buku yang terbaru, jangan-jangan yang lama itu udah gugur. Ya kan? Yang terbaru 10 tahun terakhir kalau buku. Kalau jurnal 4 tahun terakhir. Jurnal itu adalah penelitian-penelitian terbaru. Nah, itu yang mengenai variabel penelitian ya. Kalau di kualitatif ya kita fokus itu kita mendeskripsikan semua apa yang kita temukan di lapangan. Kita jelaskan, itulah kualitatif. Tapi kalau kuantitatif kita uji dalam bentuk angka semuanya. Kita pakai statistik. Nah, kalau kuali kita kan nggak pakai statistik. Nah, orang kuantitatif bilang, kami yang benar karena kami akurat. Gimana? Kami pakai angka. 5 tambah 5 sampai dunia terkembang sampai sekarang ini masih 10. Nggak pernah berubah. Tapi orang kualitatif kok gitu? Gimana ngukurnya tuh ya katanya? Sering Ibu dipertanyakan. Ya kan? Nah, kita dengan bercerita, memaparkan, kemudian kemudian menginterpretasikan apa yang kita dapat, itu data yang kita dapat. Tapi kan nggak mudah, bukan sekadar itu aja. Ada kita check and rechecknya, triangulasi. Kita ambil datanya, kita ini kan, kemudian itulah saya bilang ada lagi dicek dengan observasi, kita cocokkan lagi dengan dokumentasi, kan gitu. Kita ambil data dari orangnya, cocok nggak itu? Valid nggak dia? Nah, gitulah ya.
Nah, jadi itu judul penelitian juga gitu. Dan nampak kalau kuantitatif tuh pasti ini korelasi terhadap ini, atau ini berpengaruh, atau ini perbedaan. Nah, kalau kuali tidak. Paham? Dengan lihat judul aja sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang variabel? Ada? Halo? Kita sedikit aja bertanya lagi ya, nanti Ibu jam 3 mau rapat sebetulnya. Ada diskusi? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita nggak apa-apa ya. Nah, sehabis ini kan kita masih ada sisa jam, Ibu akan kasih tugas dikerjakan sedikit saja, ya. Baik, Bu. Oke. Sampaikan tugas nanti, ya. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh, ya. Nah, jadi tugas itu dikerjakan, lihat instruksinya. Tugasnya Ya, di Google Classroom ya, Bu? Di ruang tugas classroom, nanti dimasukkan aja ke situ lagi ya. Oke. Yuk. Baik, Bu. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu belum foto. Ibu makan. Teman-teman boleh buka kameranya. Oke.